kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Ayo, siapa yang mau memimpin kita dalam doa pada hari ini? Siapa? Bella, ya. Ibu persilakan kepada Bella untuk maju ke depan. Halo teman-teman. Halo juga kawan. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dengan pengentaraan Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bella. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Siapa? Kita semua. Iya. Tepuk tangan kita semua sudah. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, silakan. Siapa yang mau memimpin kita dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Siapa? Regi, maju ke depan. Kita semua mengambil sikap berdiri. Ayo, semua berdiri. Garuda Pancasila. 4. Maju. Tepuk hebat untuk Regi. Tepuk hebat. Regi hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke, Regi, kembali ke tempat. Ibu mau bertanya. Tujuan kita tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini untuk apa? Kita menyanyikan lagu nasional. Untuk apa? Tujuan kita harus menyanyikan lagu nasional di dalam pembelajaran. Ayo, siapa? Untuk apa? Untuk apa? Kita memperingati apa? Siapa? Kita memperingati jasa Para pahlawan yang telah gugur untuk berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Pada hari ini, sebelum mulai dengan pembelajaran hari ini dengan materi teks narasi, siapa yang pernah membaca buku teks narasi? Siapa? Ayo. Priscil, yang lain? Pernah? Pernah. Ini Lino pernah. Karisa? Pernah. Teks narasi. Holid? Pernah membaca teks narasi. Hal apa yang membuat anak-anak di saat kalian membaca teks narasi tidak memahami? Anak-anak tidak memahami isi bacaan di dalam teks itu. Apa yang membuat anak-anak tidak memahami isi bacaan itu? Karena di saat membaca kita tidak fokus. Ya, di saat membaca kita tidak fokus. Siapa lagi? Di saat membaca kita tidak fokus. Karena tidak ada gambar. Ya, Holin, karena tidak ada gambar. Jika tidak ada gambar di dalam teks itu, Holin tidak memahami. Lino bisa? Bisa? Dan pada hari ini kita datang di sekolah
pada jam pertama hari ini, kita mempunyai tujuan. Kita datang belajar hari ini ada tujuan. Tujuan pertama, melalui media PowerPoint, di dalam bacaan teks narasi, belajar bersama Bunda yang ditayangkan lewat Infocus, anak-anak dapat memahami cara melakukan riset untuk mencari informasi. Lalu kita mencari informasi di dalam Google lewat Chromebook nanti. Sebentar kita mulai mencarinya. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan membaca penjelasan tentang kata kunci dalam bahasa, anak-anak dapat menentukan ide pokok dari pertanyaan riset atau teks informasi yang kita baca. Jadi, dua tujuan kita pada hari ini, anak-anak harus mencapai melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, silakan berdiri. Kita semangat dulu. Tepuk semangat. Kita harus semangat menerima pelajaran pada hari ini. Silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar tentang teks narasi dan teks informasi. Teks narasi dan teks informasi. Pertama, teks narasi. Ayo, siapa tahu apa itu teks narasi? Siapa tahu? Mengenai suatu peristiwa yang ditulis secara bermotor. Iya. Teks narasi adalah teks mengenai suatu peristiwa yang ditulis secara berurutan. Suatu peristiwa atau suatu kejadian yang ditulis secara berurutan itu disebut dengan teks narasi. Peristiwa yang diceritakan dalam teks narasi itu memang benar-benar terjadi. Tujuan teks narasi pertama, untuk apa? Untuk memberikan informasi, hiburan, dan pengetahuan bagi para pembacanya. Tujuan teks narasi untuk memberikan informasi berupa hiburan dan pengetahuan bagi pembacanya. Informasi, pengetahuan, hiburan bagi pembaca. Bisa juga untuk membagikan atau menyampaikan suatu pengalaman agar pembaca turut merasakannya. Mungkin pengalaman kita, menceritakan pengalaman kita. Ciri-ciri teks narasi berisikan yang kedua, Memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. alur yang jelas dari awal hingga akhir. Tidak dari awal ke penutup, awal, inti, akhir. Itu yang jelas. Yang ketiga, Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. peristiwa atau konflik. Yang keempat, Ada unsur-unsur pembentukan seperti ya, ada unsur membentuk seperti ada judulnya, ada latarnya, ada alur,
ditulis berdasarkan data-data. Bukan kita karang, berdasarkan kenyataan, fakta, peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Bukan peristiwa yang kita karang, yang cerita yang hayalan itu teks informasi, itu teks yang benar-benar terjadi. Tujuan dari teks informasi adalah menyampaikan informasi yang disampaikan dapat berupa fakta, hal yang nyata itu. Yang kedua berupa data dan penjelasan tentang suatu hal. Data, ambil data, mana datanya? Oh, ini datanya yang benar-benar terjadi. Itu disebut dengan teks informasi. Kata kunci adalah kata untuk mencari pencarian. Dalam konteks pencarian informasi, di dalam mencari informasi nanti kita menemukan kata kunci. Ada kata kunci, nanti mungkin artinya kita belum tahu. Oh, kata kuncinya. Maka kita harus mencarinya di mana? Di Google. Teks inform, ini kata kunci. Belajar teks narasi. Di dalam teks narasi tadi itu ada belajar, judulnya belajar bersama Bunda. Siapa yang mau membaca teks narasi belajar bersama Bunda? Siapa? Ayo. Priscil membaca teks belajar bersama Bunda lewat media PowerPoint yang ditayangkan di LCD. Yang lain menyimak, yang lain perhatikan ke depan, menyimak. Priscil akan membacakan teks narasi belajar bersama Bunda. Ayo Priscil, silakan. Belajar bersama Bunda. Bunda, sini. Aku bingung bagaimana caranya mengerjakan soal ini. Soal yang mana, sayang? Coba dibaca dulu pertanyaan dengan teliti ya. Jawab Bunda seraya menghampiri Indah. Tepuk hebat. Priscil hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke. Semua sudah memahami? Sudah. Itu belajar bersama Bunda. sudah memahami belajar bersama Bunda. Di dalam bacaan teks narasi belajar bersama Bunda itu bagaimana cara ceritanya? Coba kalian mungkin buka di Google. Buka di Google. Bukan robot. Itu bukan robot. Ada tugas di sekolah, mungkin tugas di sekolah kalian bisa cari di robot. Sudah? Sudah? Sekarang ke bawah. Injak dulu. Gerisa sudah dapat. Gerisa, silakan baca. Silakan baca. Makhluk hidup termasuk hewan perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya supaya mereka mampu melindungi diri dari serangan predator atau musuh. Jadi, untuk membantu memahami materi pelajaran, kita mencari informasi. Informasi itu kita mencarinya lewat Google. Kita membagikan dalam bentuk kelompok
Jadi LKPD ini akan membagikan sebelum mengerjakan kita sepakat dulu. Kita mengerjakan ini berapa menit? Anak-anak mau berapa menit? 15 menit. Oke, 15 menit. Ibu memberikan kesempatan 15 menit untuk mengerjakan LKPD dalam bentuk kelompok. Ayo silakan. Tulis nama kelompok. Matahari, bulan, bintang. Tulis kelompok di atas nama kelompok bintang. Jelaskan sepanjang semuanya. Berlebihan, berlebihan lah saya. Tidak berlebihan. Tidak. Kalau tidak setuju, bagaimana? Sudah? Oke. Kalau sudah semua, silakan kita mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Kelompok Matahari maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok yang lain memberikan tanggapan. Kelompok yang lain memberikan tanggapan. Perkenalkan diri ya. Halo teman-teman. Halo juga kawan. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Matahari. Nama anggota 1 Wendelin Priscilia Kabi, 2 Markus Apriliano Bali, 3 Maria Regina Seinumba, 4 Apriliano Mikael Medi. Pilih nomor 1. Pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamatan nutrisi tersebut? Jawaban tidak setuju, karena kebanyakan makan ikan akan membuat kita kebanyakan gizi atau berlebihan gizi yang membuat tubuh kita semula sehat menjadi tidak sehat. Gizi itu bukan selamanya dari ikan, bisa juga dari daging, telur, tempe, dan tahu. Yang ketiga, manfaat mengonsumsi telur. Manfaat mengonsumsi telur adalah gizi telur dan kesehatan telur. Oke. Sekarang kita kelompok Matahari sudah selesai mempresentasikan. Kita tepuk hebat dulu untuk kelompok Matahari. Tepuk hebat. Kelompok Matahari hebat. Saya hebat. Semua hebat, keren. Oke, silakan duduk ke tempat. Kumpul. Yang berikut kelompok Bintang. Maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok Bintang. Halo teman-teman. Halo juga kawan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Bintang: Eugensia Karisalawa, Aurelia Lako,
Rosalia Anggun Banda, Angelina Putri Panda, Arkitansea. Pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasan di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamatan nutrisi tersebut? Setuju, karena ikan sangat sehat untuk dikonsumsi bagi kita dan kecerdasan otak. Sekarang kita tepuk hebat dulu untuk kelompok bintang. Tepuk hebat. Kelompok bintang hebat, saya hebat, semua hebat, keren. Oke, silakan duduk kembali. Sudah? Sudah selesai? Kita semua sudah mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Dari jawaban kelompok nomor 1, di nomor 1 dari pernyataan pengamat nutrisi pada slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju itu karena makan ikan itu merupakan sehat, protein, mengandung protein. Ya, itu yang setuju. Sehat untuk kecerdasan otak. Ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju itu mengatakan bahwa pintar itu bukan selamanya dari makan ikan. Itu dari kita belajar. Itu dari kelompok bulan tadi. Itu dari kita belajar. Dari kelompok matahari tadi juga tidak setuju. Yang setuju jawaban yang setuju satu kelompok, dan yang tidak setuju dua kelompok. Ya, yang setuju dua kelompok, yang tidak setuju satu kelompok. Kita sudah selesai mengerjakan soal LKPD. Sekarang Ibu mau bertanya. Setelah menyelesaikan tugas kelompok tadi, setelah kita mencari arti kata kunci di Google tadi, kita sudah mencari di Google tadi tentang apa adaptasi hewan. Kalian sudah mengetahuinya. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Mengapa? Kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Karena pelajaran hari ini sangat menarik. Yang menarik kenapa? Menarik membuat kalian menarik itu? Karena pelajarannya jelas. Jadi saya gambar. Ya, sedikit gambar. Ya, ya. Tugasnya di dalam soal LKPD itu ada gambar. Nah, apa lagi? Yang berupa apa? Langsung ditayangkan. Ya, langsung ditayangkan lewat mobile point. Nah,
semua silakan kumpul. Sudah? Sudah. Bisa sudah. Boleh? Anak-anak sudah mengerjakan semua? Ibu sudah ini nanti Ibu periksa bukaan. Jika nilainya belum mencapai ketuntasan belajar, Ibu akan memberikan remedial, tugas remedial, dan belum mencapai ketuntasan belajar, Ibu akan memberikan soal tugas pengayaan nanti. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Pembelajaran kita tentang apa? Teks kita sudah selesai. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Krisa. Oke. Silakan kepada Krisa. Kita semua mengambil sikap berdoa. Halo teman-teman. Halo juga kawan. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan pengentaraan Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.